Selamat sore. Strategi bisnis sore ini kita akan membahas dan membicarakan topik yang cukup menarik, yaitu mengenai cost of run. Cost of run ini by definisi adalah pembengkakan biaya atau tambahan biaya yang terjadi dalam pelaksanaan proyek. Dan hari-hari ini topik ini cukup menarik untuk dibahas terkait dengan adanya cost of run yang terjadi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi materi diskusi ini sebenarnya bermula dari pagi ini ada senior saya, ada mantan bos zaman masa lalu yang pagi-pagi telepon dan menanyakan kepada saya mengenai soal cost of run di kereta api cepat Jakarta-Bandung, karena beliau melihat saya punya perhatian dan punya atensi serta knowledge yang memadai untuk bidang itu, terkait dengan beberapa bahasan yang pernah saya lakukan di media dan di tempat lain mengenai subjek itu. Dan kita bicara mengenai cost of run yang terjadi di kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi sudah disepakati oleh antara pihak Indonesia dan Cina, kalau menurut informasi publik yang bisa kita akses, cost of run yang terjadi untuk kereta cepat Jakarta-Bandung ini adalah 1,2 miliar. Jadi dari mulai awal initial project cost itu sekitar 6,07 miliar dolar. Dengan adanya cost of run ini akan menjadi kira-kira 7,36 miliar dolar. Jadi itu setara kira-kira 110 triliun rupiah, ya. Adapun cost of run yang terjadi tersebut diakibatkan dalam garis besarnya, kalau dari pernyataan publik yang kita biasa akses, terjadi dari 3 faktor, yaitu unforeseen geological challenge, ya. Jadi ada kondisi atau tantangan alam yang tidak bisa dilihat dari awal, tidak bisa diprediksi, unforeseen. Kemudian impact dari pandemi COVID, ya. Jadi kalau pandemi COVID kita ingat selama 2 tahun kemarin ini, selama periode konstruksi memang terjadi banyak gangguan dan hambatan dikarenakan pemberlakuan karantina, pemberlakuan isolasi, dan protokol-protokol kesehatan yang harus dilakukan selama periode itu. Jadi ini sangat berdampak pada pelaksanaan proyek dan pembengkakan biaya. Dan kemudian adalah faktor ketiga adalah kenaikan bahan-bahan ataupun material-material yang terkait dengan proyeknya. Apa yang terjadi dalam proyek ini, yaitu cost of run ini, sebetulnya dalam pelaksanaan proyek infrastruktur bukanlah hal yang tidak biasa, ya. Hanya saja nanti memang pada waktunya kita harus secara lebih cermat, terutama nanti dalam kaitan dengan accountability project, ya, untuk melihat lebih dalam apa yang menjadi penyebab dari terjadinya cost of run ini dan bagaimana kemudian efek dan dampaknya terhadap project, ya. Karena secara umum cost of run itu memang dari awal harus di-manage, karena kalau tidak, itu bisa berdampak pada satu, schedule project akan terhambat. Yang kedua, tentu tadi biaya juga akan meningkat. Dan yang ketiga yang paling parah sebetulnya adalah kualitas project dan bisa menurun di luar yang di jauh daripada yang diharapkan, serta dalam beberapa kasus juga bisa membuat project menjadi batal. Jadi memang cost of run ini satu hal yang harus ditangani dengan hati-hati, karena jika tidak, ini bisa berdampak pada banyak faktor di luar proyek itu sendiri, ya. Namun dalam pelaksanaannya, cost of run itu memang meletakkan pemilik proyek dan para pihak yang terkait, ya. Jadi ada financernya, ada vendornya, ada suppliernya, dan regulatornya dalam posisi yang sulit, karena ini seperti pilihan yang harus diambil. Jadi at all cost, karena secara ekonomis kalau cost of run ini tidak diambil, maka yang terjadi adalah investasi yang sudah terjadi dalam jumlah yang besar itu seluruhnya bisa hilang, ya. Kalau kita lihat angka-angkanya, cost of run yang terjadi di kereta cepat Jakarta-Bandung ini adalah 21%, ya. Jadi kalau bayangkan kalau angka 21% itu tidak bisa disepakati dan diambil, yang 89% itu kan berarti sama sekali bisa hilang ataupun bisa sama sekali tidak berdampak nyata karena kualitasnya akan menurun. Jadi memang ini harus diambil bagaimanapun juga. Nanti tinggal nanti bagaimana pertanggungjawabannya mengenai terjadinya cost of run ini. Kemudian bagaimana cost of run ini harus tanggung? Umumnya
Burden sharing untuk cost of run ini sangat simpel berdasarkan proporsi kepemilikan dalam proyek. Jadi kalau di Jakarta, kereta cepat Jakarta Bandung ini kan 60-40 ya, 60-nya ada di Indonesia, 40-nya ada di Cina. Jadi pihak Cina ya, jadi tinggal dibagi aja, kemudian nanti kalau dengan proporsi 70-30, berarti 30-nya equity-nya harus masuk, 70-nya harus pakai loan. Ya, memang kemudian nanti kalau yang pinjam itu harus project company-nya, ada berbagai skema yang harus dipikirkan juga sebagai konsekuensinya ya. Mungkin diperlukan juga penjaminan pemerintah atau bisa juga dilakukan on commercial basis. Tapi itu nanti bisa dilakukan terpisah dari pelaksanaan proyek sendiri ya. Jadi kita kembali lagi ke soal cost of run. Jadi cost of run itu bagaimanapun harus diambil. Kemudian pertanyaan yang menarik dari diskusi saya dengan rekan pagi tadi mengenai ini adalah apakah cost of run ini berarti penyimpangan, irregularities. Nah, ini kita mesti hati-hati karena cost of run dan irregularities, ya irregularities adalah penyimpangan ya. Itu adalah dua hal yang tidak sama dan tidak sama dan berbeda ya. Jadi bisa terjadi cost of run namun tidak ada irregularities. Artinya cost of run itu betul-betul terjadi karena faktor-faktor yang tadi kita bicarakan, 3 hal tadi ya. Unforeseen geological challenge, kemudian ada COVID, hambatan proyek akibat COVID, kemudian kenaikan material. Tapi tidak ada penyimpangan sama sekali. Ya. Tapi bisa juga terjadi dalam kasus lain, dalam hal lain, tidak ada cost of run tapi ada penyimpangan. Nah, jadi dua hal ini nanti harus dilihat secara terpisah karena cost of run dan irregularities itu bukan hal yang sama dan tidak otomatis menjadi sama. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa kita mesti hati-hati nanti nih kalau mau ngelihat sebetulnya apakah cost of run ini sesuatu yang juga merupakan penyimpangan ya. Karena penyimpangan itu, kalau penyimpangan itu jelas definisinya ya. Semua aktivitas yang menyimpang dari norma-norma project, dari budget plan ya, dari nilai-nilai proyek yang disepakati ya, itu jelas penyimpangan. Tapi kalau selama itu masih mengikuti semua itu dan yang terjadi adalah hanyalah cost of run, maka itu sebetulnya boleh dibilang adalah project as usual, hanya saja biayanya ataupun investasinya menjadi meningkat karena adanya cost of run. Ada beberapa studi yang bisa kita lihat bahwa dalam proyek infrastruktur secara umum memang untuk proyek kereta api terutama kereta api cepat ya, itu secara proporsional di seluruh dunia ya, dari proyek yang diambil dari sampel di seluruh dunia dalam satu studi yang dibuat oleh lembaga manajemen di Amerika dan di Inggris ya, di Oxford dan di Inggris ya. Secara umum memang proyek infrastruktur kereta api itu memiliki proporsi yang lebih besar dalam hal terjadinya cost of run. Ya. Kenapa itu terjadi? Ada beberapa penjelasan yang bisa diberikan. Yang pertama adalah bahwa biasanya proyek kereta api cepat ini selalu dari awal didesain melintasi daerah geografis yang sulit. Ya, jadi memang tujuan utama kereta api cepat ini kan sebetulnya selain membuka wilayah kan juga memberikan alternatif transportasi yang lebih cepat daripada yang udah ada. Jadi memang pada akhirnya dia harus milih trase ataupun daerah geografis yang sulit jauh dari jalan raya karena disitulah biasanya masih terdapat ruang yang cukup luas untuk mendesain perletakan dari rel kereta api atau rel besi yang akan menjadi infrastruktur utama dari kereta api cepat. Nah, yang kedua kemudian adalah bahwa dengan wilayah yang begitu luas, pada akhirnya memang keadaan tanah dari setiap titik itu menjadi sangat krusial. Jadi kita bisa bayangkan ya, seperti kereta api cepat Jakarta Bandung 140 km ya. Salah satu komponen terbesar dari cost of run terjadi di kereta cepat Jakarta Bandung kalau menurut informasi publik yang kita dapatkan kan dari sisi itu ya. Dari sisi kondisi geografis yang sangat menantang. Jadi kita bayangkan bahwa
requirement untuk kereta api cepat seperti Jakarta Bandung ini dan kereta cepat lain di dunia ya, mensyaratkan tingkat error range ya, tolerance itu mungkin hanya 0,0 sekian%. Jadi artinya rel itu harus betul-betul lurus, karena jika ada satu aja bagian dari rel itu yang tidak sepenuhnya lurus, kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi ketika kereta besi dengan kecepatan 300 km lebih melaluinya. Jadi memang itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga rata dari ujung ke ujung. Nah, yang terjadi adalah 140 km bukan jarak yang pendek ya. Jadi bisa terjadi di beberapa tempat ada wilayah yang kondisi tanahnya tidak memungkinkan begitu saja jika langsung dilakukan struktur. Jadi bisa dibayangkan banyak yang namanya bukan hanya soil improvement saya rasa ya, lebih daripada soil improvement ya. Soil improvement adalah perbaikan kondisi tanah. Tapi mungkin ada beberapa tempat yang lebih dari itu karena harus dibikin special structure di atas soil improvement itu agar dapat menjamin bahwa rel tersebut betul-betul lurus dan betul-betul punya alignment yang seragam dari ujung ke ujung. Nah, ini salah satu mungkin yang bisa menjelaskan kenapa dalam proyek-proyek kereta api cepat itu di seluruh dunia tingkat terjadinya cost of run menjadi tinggi. Namun ini juga terkait sebetulnya dengan timing ataupun momen pelaksanaan proyeknya. Jadi kalau kita lihat di proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini kan proyek pertama. Jadi mungkin pada saat pembuatan desain, karena cost of run itu kan secara teknikal terjadi karena boleh dibilang karena perencanaan awalnya lebih rendah daripada budget proyek pada akhirnya, dikarenakan pada saat perencanaan awal bisa jadi data-data ataupun variabel yang dipakai itu semuanya masih sangat global, tidak detail ya. Padahal untuk proyek seperti ini yang mensyaratkan zero tolerance begitu tinggi mestinya lebih detail. Jadi mungkin nanti kalau kita buat kereta api cepat kereta cepat yang kedua yang dari Bandung sambung ke Surabaya, mestinya dan harusnya itu proporsi cost of run harus lebih rendah karena kita sudah punya learning curve di proyek ini ya. Jadi salah satunya mungkin ya nanti adalah studi tanah itu harus dibuat lebih dekat ya. Jadi mungkin kalau yang kemarin ini dibikin per 10 km atau per 1 km atau 500 meter, mungkin nanti kalau kita ke Surabaya harus lebih dekat lagi. Nah, dengan cara itu harapannya kita akan punya perencanaan proyek yang lebih tepat sesuai keadaan sehingga nantinya pada saat selesai proyek cost of run-nya lebih kecil. Ya, karena bagaimanapun juga cost of run ini untuk orang publik lah ya yang tidak memahami project management itu sering-sering konotasinya adalah wah ini cost of run ini apa ini ada penyimpangan? Enggak, bukan itu sebetulnya kan. Jadi tapi alangkah baiknya jika perencanaan proyek infrastruktur terutama infrastruktur publik ya dari awal itu dilakukan dengan perencanaan yang sangat ketat sehingga menghindarkan terjadinya cost of run, karena sekali lagi bahwa walaupun cost of run tidak berarti irregularities, tapi ada kesan seperti itu yang nanti bisa ditarik kemana-mana diskusinya.